Di dalam praktek berwudu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita terangkan, awalnya dengan niat. Niat tidak ada waktu khusus harus kapan atau kapan. Tapi yang jelas sebelum berwudu. Misalkan sudah ada, kita lagi nulis sesuatu, kita lagi memakan sesuatu, ketika itu mulai kita berniat 5 menit lagi mau wudu. Namanya sudah niat. Namanya itu cukup begitu. 5 menit lagi kita mau wudu, 1 menit lagi saya mau beranjak ke tempat wudu. Itu namanya sudah berniat. Lebih dianjurkan lagi kalau hatinya memang merasa mau akan wudu. Tapi seandainya pikirannya entah kemana, yang penting dia sudah bergegas menuju tempat wudu, itu namanya sudah berniat. Nah, dan ini termasuk syarat sah. Jadi apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Niat. Pertama berniat. Nah, dan tidak perlu dilafadzkan. Melafatkannya adalah termasuk perkara yang tidak dikenal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu disunahkan membaca basmalah, Bismillah. Cukup Bismillah, tidak perlu lengkap Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah. Nah, kemudian setelah itu mencuci tangan. Tadi sudah kita bahas mencuci tangan hukumnya apa? Sunnah. Nah, cuci tangan wajibnya adalah sekali. Kita cuci tangan sampai pergelangan tangan. Nah, ini sudah sah, ini sekali. Yang penting sudah mengenai seluruh tangannya. Nah, kemudian disunahkan yang kedua kali. Ya kan, yang kedua kali, yang ketiga kali. Nah, ini kalau pakai keran ya. Kalau pakai keran begitu. Tapi kalau misalkan pakai gayung, dan ini yang terjadi di zaman Nabi, mereka berwudu pakai semacam gayung, bejana, tapi ya mirip-miripnya gayung, barang kecil. Caranya adalah dituangkan dulu ke kanan, air tuang ke kanan, kemudian dibasuhkan ke kiri dan kanan. Nah, lakukanlah 3 kali. Kenapa dituangkan dulu? Takutnya tangannya kotor. Jadi jangan nyelup dulu. Tuangkan ke kanan, kemudian basuh sekali, 2 kali, 3 kali. Yang pertama hukumnya wajib, yang kedua dan ketiga sunnah. Ya, ini kalau misalkan kita berwudu sekali saja sudah sah. Kecuali kalau pertama ternyata masih belum basah ininya, baru kena ini doang. Kedua jadi wajib. Kedua masih ada yang belum basah, ketiga jadi wajib. 3 kali pun masih ada yang belum basah. Wajib yang 4 kali jadi malah. Karena belum sah nantinya, harus dibasuh nih yang keempat. Nah, mesti lengkapi. Tapi harusnya 3 kali sudah sempurna mestinya. Itu mah mungkin kasus-kasus tertentu, mungkin kurang terlalu awas gitu ya. Begitu 3 kali kok masih ada yang belum basah, tambah yang keempat kali. Nah, jadi wajibnya sekali. Bisa jadi wajib 2 kali kalau belum sempurna, bisa jadi wajib 3 kali belum sempurna, dan bahkan 4 kali pun harus dilakukan kalau memang belum sempurna. Tapi kalau sudah sempurna sekali, cukup sekali itu wajibnya. 2 dan 3 sunnahnya. Setelah itu yang kedua berkumur-kumur. Tadi pendapat yang kuat adalah sunnah. Kumur-kumur pendapat yang kuat adalah sunnah. Karena hadisnya kurang kuat. Idza tawadda'ta famadmid. Apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Sayang hadisnya kurang kuat, jadi tidak sampai wajib. Hanya ada yang mengatakan wajib juga berdasarkan keumuman ayat. Fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, berdasarkan keumuman ayat tersebut menunjukkan berkumur-kumur juga harus dilakukan karena termasuk bagian dari wajah. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini seandainya satu persatu tetap sah wudunya,
Tapi yang datang dari Nabi SAW adalah disatukan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah caranya, nah kalau kita pakai gayung ya, ambil pakai tangan kanan, kemudian kita berkumur-kumur, sambil air masuk ke hidung, disedot gitu ya. Air masuk ke hidung sambil disedot. Sudah sedot, kemudian kita bantu dengan tangan kiri menyemprotkan air dalam hidung. Dan ini hukumnya wajib, namanya intithar, al-istinthar namanya, disemprotkan. Adapun air yang dalam mulut, sempurnanya adalah diedarkan ke seluruh mulut, dalam mulut, ini yang sempurnanya. Seandainya kena sebagiannya sudah sah. Kemudian seandainya mau diminum juga tidak mengapa, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, tapi kalau misalkan dibuang tidak mengapa. Jadi kalau untuk berkumur-kumur boleh diminum, boleh dikeluarkan lagi. Kecuali puasa. Kecuali kalau puasa. Kecuali kalau puasa. Nah, kalau puasa jangan terlalu dalam, kenanya aja bagian-bagian depannya. Nah, kemudian kita menyemprotkan air dari hidung. Ini hukumnya wajib. Memasukkan air ke dalam hidung wajib, mengeluarkannya wajib juga. Kita contohkan lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lakukan 3 kali. Berkumur-kumur kalau pengen sempurna ya sampai kena semuanya. Itu yang sempurna. Nah, bahkan sampai diminum ya. Tapi kalau kita mungkin nggak kegambar kan minum air mentah. Soalnya kalau orang Arab karena mereka nggak biasa air itu digodok, minum itu langsung, jadi bagi mereka kegambar minum air mentah. Karena memang biasa kalau minum langsung. Baik. Setelah itu lakukan 3 kali, ini juga sama, hukum wajibnya sekali, kedua ketiganya sunnah. Tapi kalau merasa belum sempurna yang pertama, masih ada yang nggak kena, maka yang kedua menjadi wajib. Kedua belum sempurna, yang ketiga menjadi wajib. Bahkan ketiga belum sempurna, bisa jadi yang keempat wajib juga. Tapi harusnya 3 kali itu sudah sempurna harusnya. Nah, dan sekalipun harusnya pun sudah sempurna, bisa sudah sempurna. Di 2 dan 3-nya sunnah. Setelah itu kita membasuh wajah. Kita membasuh wajah. Tadi sudah kita bahas, wajah itu atasnya dari tempat tumbuh rambut. Nah, dari sini. Kecuali yang botak, bukan dari sini ya, tetap dari sini. Karena mengikuti keumuman orang. Nah, misalkan botak sampai sini rambutnya, wudunya nggak sampai ke sini, tetap dari sini. Kemudian sampai bawah, yang termasuk wajah itu jenggot. Jenggot ke bawah ini, karena dia bagian muka, jadi harus dibasuh. Kita membasuh wajah sampai ke bawah. Nah, kalau jenggotnya lebat, disunahkan menyela-nyela. Kalau jenggotnya lebat. Tapi kalau jenggotnya tipis bahkan seperti anak juga, ini masih tergolong tipis anggapannya. Ini tidak ada keharusan menyela-nyela karena air sudah tembus masuk ke dalam. Bismillah. Baik, kita contohkan ya. Pakai ini ya. Langsung 2 tangan. Kalau dalam hadisnya langsung 2 tangan untuk wajah. Kali sama, ini 1 kali hukumnya wajib. Tapi seandainya kita merasa ada yang belum kena, maka yang kedua jadi wajib. Begitu pula kalau 2 kali belum kena, yang ketiga wajib. Baik. Hanya mestinya 1 kali sudah sempurna, dan 3 kali itu harusnya sudah sempurna, nggak mungkin kurang. Nah, 3 kali itu sudah sempurna. Yang belum kena pun jadi kena. Oh ya, tadi untuk mendatarnya sampai sini, di telinga ini. Nah, kalau ada jambang di sini masuk. Nah, ini masuk ya. Yang sini putih di sini nih kena. Jadi jangan sampai wudunya cuma sampai sini. Harus sampai sini. Karena ini bagian dari wajah. Baik, contoh yang kedua kali. Baik, 3 kali. Nah, dan Rasulullah disebutkan 1
mud ya. Berwudu satu mud, mud satu gini. Jadi berusaha untuk sedikit. Makanya sampai 3 kali tuh sedikit. Pertama kali mungkin belum kena semuanya, yang kedua, yang ketiga, tapi sedikit-sedikit akhirnya kena semua. Kemudian tangan, dan ini juga termasuk rukun, satu persatu mulai dari kanan. Bantu dengan tangan kiri, yang kedua, yang ketiga. Nah, jangan banyak-banyak ya, sedikit-sedikit saja. Karena Nabi cuma satu mud. Ini yang ketiga, yang kiri kita gunakan pakai tangan kanan. Ini juga sama. Yang kedua, yang ketiga itu melengkapi. Kalau ada yang belum kena, jadi wajib harus diulang yang kedua. Seandainya ada yang belum kena, dia wajib diulang yang ketiga. Setelah itu kita beralih ke rambut. Rambut hanya mencelupkan telapak tangan, kemudian kita tempelkan jari kita 1 atau 2 mulai dari depan. Ke depan, ke belakang, kemudian balik lagi. Nah, ketika ke belakang, rambut depan ini kan melawan ini ya. Jadi yang kena bagian dalam. Ketika ke belakang, rambut di belakang mengikuti alur kita. Jadi yang kena luar. Ketika balik lagi, yang belakang melawan sehingga yang kena dalam, yang depan mengikuti sehingga yang kena luar. Nah, ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Kenapa harus begini? Biar tengah juga kena. Karena kalau begini kadang tengahnya nggak kena ini. Atau akhirnya butuh berbelok-belok gitu. Jadi kalau gini sudah cukup satu alur, ini sudah kena semua. Kalau ada yang nggak kena, itu dimaklumi. Yang penting mengusap rambut keseluruhan kita usahakan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan cukup sebagian. Ini pendapat yang kurang kuat. Bahkan yang mengatakan sebagian, mereka juga mengatakan seluruhnya tetap afdol untuk diusap. Cukup sekali, tidak sampai 3 kali. Nah, dan yang mengatakan sebagian juga beda pendapat lagi. Ukuran sebagian itu seberapa gitu. Ada yang ubun-ubunnya, ada yang cukup sedikit aja. Terjadi beda pendapat yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Nah, setelah ke depan langsung ke telinga. Masukkan dua ujung telunjuk kita ke dalam telinga. Setelah tadi ya, sampai sini langsung masuk ke sini. Tidak mengambil air lagi, tapi sudah langsung masuk. Karena al-udhunani minar ras. Dua telinga itu bagian dari rambut. Jadi mengusap rambut termasuk di dalamnya plus mengusap telinga. Baik. Tidak disebutkan dalam ayat, tapi disebutkan dalam hadis. Nah, begitu sudah selesai ke depan, langsung telunjuk kita masuk ke dalam telinga. Masuk, kemudian mengikuti alur telinga. Kan telinga kita kan berkelak-kelak kan? Nah, setelah itu ibu jari kita membantu bagian atasnya. Nah, ini sempurna, ini kena semua. Ya. Cukup sekali juga. Setelah itu kita mencuci kaki. Alhamdulillah ini masya Allah ya. Belum habis ini. Betul-betul satu mood berarti ini. Baik. Nah, kita basuh kaki mulai dari kanan. Mulai dari kanan ya biar irit dicelup. Sama ini juga. Kenapa harus 3 kali itu maksudnya biar sempurna. Jadi nggak harus 1 kali sudah kena semua. Apalagi kita tahu Nabi cuma 1 mud. Dimana 1 mud ya tentu sedikit-sedikit. Nggak apa-apa misalnya pertama gini dulu, jadi kan belum kena yang ini, setelah itu sini, setelah itu bagian depan. Nah, tapi seandainya pertama saja sudah sempurna, nah itu udah bagus. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kiri, dahulukan kanan, kemudian lanjutkan dengan kiri. Nah, sepertinya kalau kaki agak susah ya, langsung sekali ya. Selesai. Seandainya ada yang mendahulukan kiri, wudunya tetap sah, tapi menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita katakan batal, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Barangkali ada pertanyaan? Ada doanya?
Doa setelah wudhu tidak didapati ya. Jadi setelah wudhu selesai, langsung kita beranjak dari tempat wudhu. Barakallahu fikum. Insyaallah dipahami ya? Hah? Setelah salah jari sunnah juga disunahkan. Ini bagian-bagian dari yang sunnah. Jadi kita ketika cuci tangan kita sela-sela jari. Alhamdulillah ya, ada yang lupa. Seandainya kita wudhunya yang wajib-wajib saja, mungkin karena buru-buru atau air terbatas, nah itu bagaimana caranya? Lakukan yang wajib. Nah, tadi yang wajib mulai dari memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini pendapat sebagian ulama, ada yang mengatakan sunnah. Nah, karena kita mengatakan, karena hadisnya mengatakan wajib memasukkan air ke dalam hidung, mulai dari memasukkan air ke dalam hidung, baru membasuh wajah, tangan, kemudian rambut dan telinga, kemudian kaki. Jadi boleh seperti itu, langsung saja. Nah, kalau misalkan buru-buru lagi masukkan air ke dalam hidungnya enggak, karena ini enggak sampai rukun, hanya wajib. Tingkatannya hanya sekedar dosa atau tidak. Tapi kalau misalkan kita langsung wajah saja sudah sah, hanya tidak melakukan yang wajib. Nah, tapi dimaklumi kalau misalkan kurang air atau kondisi terburu-buru. Nah, tapi mestinya jangan dilalaikan karena ini masuk kewajiban. Dan diantara yang pernah dilakukan oleh Nabi pernah sekali-kali, wudhunya cuma sekali-sekali. Nah, berkumur-kumur sekali, masukkan air ke hidung sekali, semua. Pernah 2 kali, pernah 3 kali. Dan ini keumuman wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau sekali, syaratnya harus sekali sudah sempurna. Nggak bisa sekali misalkan masih ada yang masih belum basah, nah itu nggak sah, jadi harus 2 kali. Dipastikan Nah, sempurna. Iya, kalau 1 kali sudah sempurna maka cukup. Mungkin bisa kita lakukan misalkan imamnya sudah mau salam, sempurna wudhunya nggak mungkin kan? Sekali-sekali biar dapat jamaah. Di antaranya demikian. Saya barakallahu fikum, mungkin hanya itu ya. Ada tambahan barangkali. Ini untuk membasuh tangan, apakah dari bagian depan dulu, di sini dulu, apa tadi kan jadi praktekkan sama Ustaz dari sini dulu? Ya. Nah, itu seperti apa yang sesuai dengan Ya. Intinya yang penting basah. Tidak ada keterangan khusus misalkan dari depan dulu, kanan. Hanya mendahulukan yang kanan. Kemudian kita melakukannya dengan kanan. Makanya kita nyidoknya dengan kanan, hanya dibantu dengan yang kiri. Nah, yang penting basah. Mau depan dulu, belakang dulu tidak masalah. Kalau untuk perempuan ketika masuk kepala itu antar tekuk juga atau gimana? Nah, datang dari Nabi bahwa Nabi pernah mengusap rambut itu masih tetap pakai imamah. Ini imamnya ketika itu beliau dipakainya seperti kerudung ya, seperti kerudung wanita. Ya seperti kita tahu ya, imamah orang Arab kan begitu kan. Nah, ubun-ubunnya terbuka. Nah, ketika itu cara beliau berwudu mengusap rambut, mulai dari rambut yang terbuka ini, ya, kemudian mengenai imamahnya. mengusap imamah? Nah, jadi prakteknya dari Nabi rambut dan imamah. Ini kalau sambil pakai imamah. Untuk misalkan langsung imamahnya saja juga diperbolehkan. Nabi kadang pakai sorban diikat. Nah, ini beliau tidak dilepas sorbannya, tapi diusap imamahnya saja. Tetap sah.